Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kocil. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar Linux yang mungkin akan terpakai pada pelajaran administrasi server. Mari kita langsung mulai ke halaman Debian. Pastikan kalian sudah menginstal Debian ya. Pada kali ini saya menggunakan Debian 13. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita harus bisa login dulu. Login bisa dua cara, bisa pakai user biasa atau pakai user root. Kali ini saya menggunakan user root. Saya enter, kemudian masukkan passwordnya. Tampilannya seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita pelajari? Mungkin nggak banyak ya. Yang pertama mungkin saya menggunakan perintah change directory atau cd. Kita ketikkan cd kemudian spasi, kita mau kemana, misalkan ke cd /home. Nah, perhatikan di awal tadi defaultnya kita ke tanda pagar, sekarang sebelum tanda pagar kita ada /home, berarti kita sekarang berada pada directory home. Untuk melihat isi dari directory, kita perintahnya adalah ls. Kita ls saja, kemudian kita enter. Nah, di sini ada tulisan tkg. Di sini tkg ini merupakan directory juga. Kalau ingin melihat detailnya, kalau saya ditambah ls spasi lh ls strip lh. Oh, ini ls spasi strip lh, maka di sini akan kelihatan isi detail dari directory tkg tadi. Oke, untuk ini kan layarnya sudah penuh nih. Untuk membersihkan tuh perintahnya adalah clear, enter, maka di sini akan bersih semuanya. Oke, kemudian ada beberapa perintah yang mungkin kita bisa gunakan. Itu contoh, kita bisa membuat folder. Membuat folder itu perintahnya mkdir. Mkdir itu mkdir. Kita membuat folder spasi, misalkan belajar, enter. Kemudian saya ls lagi. Sekarang akan bertambah, ini adalah directory belajar. Tadi sudah ada directory tkg. Menghapusnya adalah rmdir atau remove dir. Rmdir spasi folder apa yang mau kita hapus, folder belajar, enter. Kemudian saya ls lagi, maka di sini folder belajar sudah akan hilang. Kemudian ada perintah lagi touch atau sentuh. Ini kita bisa membuat semua file dengan berbagai format. Misalkan saya membuat file namanya indonesia.txt misalkan. Jadi saya membuat file Indonesia dengan ekstensi txt. Saya ls, maka muncul file indonesia.txt. Misalkan saya membuat lagi touch, misalkan Malaysia dokumen misalkan. Saya ls, maka akan muncul malaysia.doc. Touch ini perintah kayak membuat sesuatu, langsung kita buat aja gitu, kayak new file gitu, dengan berbagai ekstensi yang tidak ada batasan. Kemudian kalau mau menghapus file, kalau tadi itu di sini rmdir itu menghapus remove directory, menghapusnya kita cukup rm aja, rm Indonesia. Nah, di Linux itu ketika kita ketik Indo aja, di sini sudah ada, kemudian kita tab, isinya harusnya dia akan melengkapi kalau sudah arahnya sudah ada yang dituju gitu. Nah, saya tab akan melengkapi, saya akan hapus, enter, kemudian saya ls. Maka di sini file indonesia.txt sudah terhapus. Nah, saya juga akan menghapus file malaysia.txt .doc.
enter, kemudian saya ls, maka file malaysia.doc dia juga akan terhapus. Itu tadi perintah touch ya, kemudian ada perintah rm atau remove. Kemudian saya touch lagi deh, saya touch misalkan Liverpool dokumen. Jadi saya membuat file liverpool.dokumen, kemudian saya ls dulu ya. Oke. Sekarang saya mau mengcopy file liverpool.dokumen ini menjadi file baru. Misalkan perintahnya adalah cp, copy spasi. Apa yang mau kita copy adalah Liverpool. Saya tab, dia akan melengkapi. Kemudian saya rubah menjadi misalkan arsenal.dokumen juga. Jadi saya mengcopy file liverpool.dokumen menjadi arsenal.dokumen, maka dia akan muncul kopian filenya. Saya enter, kemudian ls. Oke. Sekarang perhatikan, di sini cuma ada liverpool.dokumen, sekarang ada file arsenal.dokumen yang didapat dari kopian dari liverpool.dokumen. Seperti itu perintah cp. Nah, sekarang ada juga perintah mv itu singkatan dari move, itu mirip-mirip dengan rename. Jadi kita kayak bisa merename file atau bisa memindah file sekaligus, berpindah directory. Kali ini seolah-olah saya merename aja, misalkan arsenal.dokumen menjadi misalkan mu.dokumen. Saya enter, kemudian saya ls. Harusnya file arsenal ini akan berubah menjadi file mu.dokumen. Saya ls lagi untuk melihat isinya. Oke, sekarang bisa diperhatikan ya. Sekarang file arsenal tadi sudah berubah menjadi file mu.dokumen. Oke, saya clear dulu biar bersih halamannya. Kemudian pada Debian ini yang akan banyak digunakan itu adalah perintah nano. Nano itu kalau pada Windows mungkin kita familiar dengan aplikasi Notepad ya. Jadi ibaratnya aja mirip-mirip dengan Notepad. Kalau nano, saya bikin file baru misalkan rejo tangan. Jadi saya mau menggunakan perintah nano untuk mengedit atau file namanya rejo tangan. Apakah harus dikasih ekstensi? Nggak harus. Ini saya rejo tangan aja, enter, maka di sini akan muncul tampilan dari nano tadi. Sekarang kita fokus di bagian bawah. Di sini ada beberapa perintah. Ini tanda ini adalah untuk kontrol ctrl sama G, ctrl X, ctrl O, ctrl R, F, ini backslash, K, U, dan lain-lain. Oke. Sekarang ini barang kayak notepad ya, saya bisa ngetik isinya apa. Ini adalah file berisikan pembelajaran admin server misal. Nah, kemudian misalkan kita ingin menyimpan file ini, kan kita kalau di notepad misalnya setelah ini kita simpan. Nah, nyimpannya itu biasanya saya tuh menggunakan ini, langsung aja Ctrl X untuk keluar. Biasanya kalau kita ngedit kemudian langsung keluar tuh biasanya setelah itu ditanya mau disimpan atau enggak. Nah, itu seperti itu. Ini saya Ctrl X. Nah, simpan menyangka yang berubah atau apa ada perubahan, kita kliknya Y aja. Jadi kita menyimpan filenya, Ctrl X kemudian Y, kemudian menulis berkas di rejo tangan, enter. Jadi intinya cukup Ctrl X kemudian Y, enter. Dia akan menyimpan file yang sudah kita rubah atau kita edit tadi gitu. Kemudian saya ls lagi, coba isi dari directory home ini ada apa.
Nah, di sini ada file rejo tangan. Nah, ini rejo tangan ini coba saya buka ya. Nano rejo tangan. Enter. Nah, ketikan yang kita rubah, kita ketikkan tadi masih tersimpan pada file rejo tangan. Seperti itu. Nah, coba ada beberapa di sini perintah. Ini ada Ctrl F ini untuk mencari file, misalnya Ctrl file, kita Ctrl F, kemudian kita mencari kata-kata server, misalkan kita enter. Nah, maka sistem akan langsung menyorot tadi, oh di situ. Ini akan berguna ketika kita mencari baris konfigurasi nantinya. Kemudian kita ada perintah backslash, kita ingin rename misalkan. Kemudian Ctrl K itu untuk motong, itu kayak cut kalau di Windows. Ctrl U itu tempel kayak pastenya, paste-nya. Contoh saya menggunakan perintah Ctrl K, ini coba saya taruh di paling depan ya. Nah, ini saya perintahkan Ctrl K. Dia kayak nge-cut satu baris. Kemudian kita Ctrl U, dia akan mempastenya. Ctrl U lagi, Ctrl U lagi, Ctrl U, kita semua kita. Jadi kita langsung bisa paste sebanyak mungkin. Itu Ctrl K sama Ctrl U. Nah, tadi. Kemudian kita mau ganti itu kayak replace, pakai Ctrl backslash. Biasanya tombolnya ada di atas enter. Ctrl backslash, kita cari apa ya, misalkan kita ganti kata admin server. Nah, saya akan mengganti kata admin server, kemudian saya enter. Diganti dengan apa? Pembelajaran misalkan matematika misalkan. Jadi saya akan merubah semua kata, saya akan merubah admin server menjadi kata matematika. Kemudian saya enter. Nah, kemudian ditanya ganti yang baris ini aja atau semua atau tidak. Itu ini kalau Y itu hanya baris yang disorot aja, kalau A itu semua. Contoh misalnya saya mau ganti semuanya, maka saya ketik A. Saya ketik A, maka semua kata admin server akan berubah menjadi matematika. Oke. Perhatikan sekarang semua admin server akan berubah menjadi matematika kayak gitu. Oke. Menyimpannya seperti tadi, Ctrl X, Y, enter. Oke. Saya ls. Nah, itu tadi konfigurasi singkat untuk perintah nano. Selanjutnya ada perintah yang mungkin namanya cat, namanya kucing ya. Nah, misalkan saya mau melihat saja isi dari file rejo tangan. Jadi cat rejo tangan. Kalau nano tadi kita mengedit, cat itu cuma langsung melihat aja, kita nggak bisa mengedit. Cat rejo tangan, saya enter. Nah, maka langsung aja tertampil di sini isi dari file rejo tangan tadi. Kita nggak bisa ngedit, cuma kita bisa melihat aja cat tadi. Oke. Saya kira ini perintah dasar ini yang bisa kita pelajari. Kita nanti akan lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.